Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 059. Suasana di pagi hari itu sangat cerah. Waktu baru pukul 7.25 menit. Setelah selesai sarapan pagi, Maisie seperti biasa kalau tidak ada acara di luar rumah. Ia selalu di depan layar komputer. Apalagi sekarang ini, ia dikejar waktu untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai pejabat baru untuk pengganti posisi Bapak Asgardian. Karena hari masih pagi, Maisie mencoba menghubungi Bran. Siapa tahu dia belum berangkat ke galangan. Ternyata Bran masih di rumah. Baru hendak berangkat, Maisie bertanya penting tidak ke galangan. Bran balik bertanya, "Ada apa? Kalau belum terlalu penting bisa datang ke rumah sekarang." Bisa, jawab Bran. Waktu sebelum Bran tiba, Maisie berpikir, maukah tidak Bran untuk melanjutkan kerja Bapak Asgardian? Karena waktu ditawarkan dulu Bran tampak keberatan. Tetapi ia wajib memberitahu lagi sebelum menunjuk seseorang. Karena jarak tidak terlalu jauh, Bran pun tiba. Maisie mengajak Bran untuk duduk di ruang televisi. Sebelum Bran duluan bertanya, Maisie langsung menyampaikan bahwa Bapak Asgardian beberapa hari lagi akan masuk masa pensiun. Jadi bagaimana kalau kamu yang mengganti posisinya? Mendengar apa yang dikatakan Maisie, Bran masih diam. Ia merasa bingung. Harus bagaimana? Melihat Bran masih saja diam, Maisie melanjutkan, kalau merasa berat jangan dipaksakan. Bisa kita cari orang lain. Karena bagaimanapun, saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Mendengar ucapan Maisie, Bran balik bertanya, kapan itu harus dimulai? Secepatnya, karena Bapak Asgardian dalam minggu ini terakhir masuk kerja, sambung Maisie. Apalagi sekarang sudah 6 perusahaan milik kita. Ditambah satu lagi yang sedang diurus dokumennya. Kalau sudah selesai bisa menjadi 7 perusahaan. Mendengar cerita Maisie, Bran berpikir apakah ia mampu untuk mengurus 7 perusahaan besar, ditambah perusahaan galangan. Kalau kita carikan orang lain bagaimana, tanya Bran. Kenapa, tanya Maisie ingin tahu alasannya. Bukan saya tidak mampu, tapi yang saya pikirkan, pasti saya tidak ada lagi waktu buat kita. Apalagi sebentar lagi kita sampai waktunya. Mendengar penjelasan Bran, Maisie merasa kenapa pemikiran mereka sama. Jadi kesimpulannya mereka akan mencari orang kantor saja untuk mengganti posisi Bapak Asgardian. Karena sudah ada kesepakatan, Maisie memberi saran kepada Bran untuk meminta pendapat Bapak Asgardian. Untuk sebagai perbandingan memang mereka berdua sudah punya pilihan. Bran mengajak Maisie untuk bersama-sama berkunjung ke kantor pusat. Namun Maisie memberi waktu leluasa untuk Bran berjumpa Bapak Direktur. Apalagi Bapak Asgardian sudah lama mengenal Bran. Waktu ia masih kecil, Bran pun tidak merasa keberatan. Akhirnya ia berangkat sendiri. Karena Bran belum banyak dikenal dari pihak kantor, waktu hendak masuk lingkungan kantor pun dipersulit oleh security. Namun ia diperbolehkan karena ingin bertemu Bapak Direktur. Atas perintah Ibu Maisie, sengaja Bran tidak parkir mobilnya di lobi. Ia pilih parkir di tempat khusus pegawai. Ia berjalan menuju kantor. Karena ia belum banyak dikenal. Setelah ia mengucapkan salam, pegawai banyak merasa kagum dengan wajahnya sebagai pemuda tampan. Lagi-lagi yang cewek-cewek. Karena mereka belum tahu siapa sebenarnya pemuda di depan mereka. Terkesan mereka mempermainkan Bran. Namun Bran biasa-biasa saja. Karena di ruang kerja Bapak Direktur ada layar CCTV untuk memantau semua ruangan. Ketika Bapak Asgardian melihat ke layar CCTV, ia melihat sosok yang ia kenal, yaitu Tuan Muda. Bapak Asgardian terburu-buru menuju ruangan di mana tempat Bran sedang bertanya pada pegawai staf. Semua pegawai dibuat merasa heran.
dan sedikit ketakutan. Setelah Bapak Direktur menghampiri Brand, ia menundukkan kepala tanda memberi hormat. Mereka langsung berjabatan tangan. Bapak Direktur mengajak Brand ke ruangan khusus pertemuan. Mereka berbincang-bincang. Namun halnya di bagian staf, mereka masih bertanya plus tanya siapa pemuda tampan itu. Hingga Bapak Direktur pun memberi hormat. Dari hasil pertemuan mereka, ada 2 nama yang diberikan kepada Brand. Itu atas penilaian Bapak Asgardian. Kalau keputusannya tetap di tangan Tuan Muda, kata Bapak Asgardian. Karena sudah merasa cukup, Brand permisi untuk pulang. Dan iringi oleh Bapak Asgardian, diantar sampai di tempat parkiran. Tidak satu pun pegawai yang baru bertanya kepada Bapak Direktur tentang pemuda tampan tadi. Brand tidak pergi kemana-mana. Ia langsung saja pulang ke rumah Maisie. Brand baru saja turun mobil. Ia sudah melihat Maisie senyum-senyum saja. Brand pun langsung saja masuk. Ia belum bertanya perihal Maisie senyum waktu ia tiba. Sebelum mereka masuk pembahasan hasil pertemuan dengan Bapak Direktur, Brand bertanya, kenapa kamu senyum-senyum waktu saya turun dari mobil? Maisie hanya melontarkan senyuman lebih lebar. Ada apa, tanya Brand. Ia bertambah penasaran. Memang sengaja Maisie mau ngerjain Brand. Itulah sebab ia tidak mau ikut. Bagaimana setelah kamu masuk kantor tadi? Reaksi dari pegawai perempuannya. Mendengar pertanyaan Maisie, Brand sudah menebak bahwa ia sengaja dikerjain Maisie. Jadi sengaja kamu ngerjain saya, tanya Brand. Sebab kamu tidak mau ikut. Maisie hanya tersenyum saja. Kalau saya ikut tidak mungkin pegawai di kantor itu godain kamu. Mendengar penjelasan Maisie, Brand timbul gemas. Nanti benar diambil orang, canda Brand. Maisie diam saja. Tanda ia tidak ikhlas kalau Brand bersama perempuan lain. Akhirnya Brand memberikan secari kertas yang ia tulis nama yang dikasih Bapak Direktur. Ternyata sama dengan pandangan Maisie sebelumnya. Karena waktu masih siang, Brand pamitan untuk pergi ke galangan dulu. Ia berpesan untuk dikaji kembali kedua nama itu. Brand pun berangkat. Maisie hanya mengucapkan kata terima kasih kepada semua penonton video ini. Ia berpesan agar tonton terus video terbarunya hanya di Rafflesia Channel. Jangan lupa di like, share dan subscribe.